Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari dari kelas MJ301. Ingin mempresentasikan untuk jawaban UAS pada semester ganjil ini. Presentasi saya kali ini yang berjudul Kesejahteraan Sosial dalam Agama, membahas peran agama dalam mendorong kesejahteraan sosial seperti zakat dalam Islam, sedekah dalam Kristen, atau konsep karma dalam Hindu dan Buddha. Makalah ini disusun oleh dengan saya sendiri, Putri Artika Sari, NIM 230201010141, dosen pengampu Bapak Abdul Rahman. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selawat dan dalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam makalah ini, saya akan membahas kesejahteraan sosial dalam beragama yang berkaitan dengan ajaran Islam, baik dari segi teori yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dan leluasa bagi para pembaca sekalian. Saya menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk memperbaiki kualitas makalah ini ke depannya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, latar belakang kesejahteraan sosial adalah kondisi yang diinginkan oleh masyarakat di mana kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi, ada distribusi keadilan, dan tercipta kedamaian sosial. Dalam banyak agama, terdapat ajaran yang mendorong umatnya untuk peduli terhadap kesejahteraan sesama, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Agama-agama besar dunia memiliki prinsip-prinsip yang mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, dan ini tercermin dalam berbagai tindakan sosial yang diinstruksikan, seperti zakat dalam Islam, sedekah dalam Kristen, serta konsep karma dalam Hindu dan Buddha. Selanjutnya, pembahasan. 1. Kesejahteraan sosial dalam Islam, zakat dan sedekah. Dalam agama Islam, konsep kesejahteraan sosial sangat ditekankan. Salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama adalah dengan berzakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Terdapat dua jenis zakat utama, zakat mal atau harta, dan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Selain zakat, Islam juga mendorong umatnya untuk bersedekah. Sedekah tidak terbatas pada jumlahnya yang besar, tetapi dapat berupa bantuan sekecil apapun. Bahkan, senyum atau kata-kata yang baik. Nomor 2, sedekah dan amal. Dalam ajaran Kristen, prinsip kesejahteraan sosial terwujud dalam ajaran untuk mengasihi sesama manusia. Yesus Kristus mengajarkan pentingnya berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah atau amal merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan ajaran ini. Dalam Alkitab terdapat banyak contoh tentang pentingnya memberi kepada orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah ajaran dalam Injil yang mengajarkan bahwa lebih berbahagialah memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul ayat 20-35. Kristen mengajarkan bahwa segala yang dimiliki merupakan pemberian dari Tuhan, sehingga sebagai bentuk syukur, umat Kristen diajak untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan cara ini tercipta hubungan sosial yang harmonis dan rasa saling mendukung dalam masyarakat. Sedekah dan amal bukan hanya soal uang, tetapi juga dapat berupa waktu, tenaga, dan kasih sayang. Nomor 3, karma dan dharma.
Dalam ajaran Hindu, kesejahteraan sosial terkait erat dengan konsep karma dan dharma. Karma adalah hukum sebab akibat di mana setiap tindakan baik atau buruk akan mempengaruhi masa depan individu. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk bertindak dengan niat baik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Tindakan baik ini dapat berupa membantu sesama, memberi kepada yang miskin, atau menjaga lingkungan. Dharma yang berarti kewajiban atau jalan yang benar juga memainkan peran dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Setiap individu memiliki dharma sesuai dengan status dan perannya dalam kehidupan. Menjalankan dharma dengan baik berarti turut berkontribusi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Kesejahteraan sosial dalam Buddha, konsep karma dan meta. Dalam ajaran Buddha, kesejahteraan sosial juga sangat ditekankan, terutama dalam konteks karma dan meta atau kasih sayang. Karma dalam Buddhisme mengajarkan bahwa tindakan individu akan menentukan hasil yang akan diterimanya, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang. Oleh karena itu, ajaran Buddha mendorong umatnya untuk melakukan perbuatan baik yang mencakup berbagi dengan sesama, memberi kepada orang miskin, serta berbuat baik kepada seluruh makhluk. Selain itu, konsep meta atau cinta kasih yang luas menjadi inti ajaran Buddha. Meta adalah kasih sayang tanpa pamrih yang mencakup kasih kepada semua makhluk tanpa memandang latar belakang, agama, atau status sosial. Dengan mengembangkan meta, seseorang dapat berkontribusi pada terciptanya kedamaian dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Yang terakhir, kesimpulannya. Peran agama dalam mendorong kesejahteraan sosial sangatlah besar melalui ajaran zakat dan sedekah dalam Islam. Melalui ajaran zakat dan sedekah dalam Islam, prinsip kasih kasih dalam Kristen, serta karma dan dharma dalam Hindu dan Buddha. Agama-agama besar di dunia memberikan panduan tentang pentingnya berbagi, peduli terhadap sesama, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, setiap individu diajak untuk memahami tanggung jawab sosialnya, baik dalam bentuk bantuan materi maupun dukungan emosional dan spiritual, guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kesejahteraan sosial yang dihasilkan dari nilai-nilai agama ini bukan hanya berdampak pada individu yang menerima bantuan, tetapi juga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Ajaran agama tetap menjadi pedoman penting dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas dan berkedaulatan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.